saudaraku, hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 4 demikian. Aku mencari Tuhan, lalu Ia mendengar aku dan melepaskan aku dari segala kekhawatiran aku. Demikian. Mazmur Daud adalah seorang pribadi, seorang laki-laki yang sangat mencintai Tuhannya dan sangat menghormati Tuhannya, dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam suka dukanya. Mengapa? Karena dia merasakan kasih sayang Tuhan lebih dari segala-galanya. Bagaimana ketika dia di dalam keterpurukan, hanya Tuhan yang menolongnya. Bagaimana ketika dia menghadapi ancaman, hanya Tuhan yang melepaskannya. Dan bagaimana juga dia rasakan Tuhan itu memberikan kemenangan kepadanya. Makanya dikatakan Mazmur selalu tak henti-henti mencari wajah Allah di dalam kehidupannya. Dia mencari Tuhan, saudaraku. Dan dia menuliskan dalam kitabnya bahwa dia senantiasa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan mencari Tuhan dari wajah Tuhan tersebut. Dan dia mendengarkan suara Tuhan. Dan dia menuliskan apa yang dia temukan dalam kehidupannya, kebersamaannya, keterhubungannya kepada Tuhan. Makanya sepanjang hidupnya ketika dia mengenal Tuhan, dia tidak mau lagi lepas dari Tuhan dan tidak mau khawatir akan hidupnya. Bahkan menghadapi Goliat pun dia tidak khawatir. Mengapa? Karena dia tahu di dalam perjuangannya, di dalam kehidupannya, apapun yang dia lakukan, Tuhan akan menyertai. Begitu juga dalam pengalaman pribadinya. Dia merasakan kasih sayang Tuhan begitu luar biasa. Inilah yang kita temukan dalam tulisan-tulisan Mazmur Daud. Makanya kita lihat 150 pasal itu semua bertemakan, berbunyikan kedekatannya kepada Allah yang selalu memberkati Daud. Nah, hari ini kita juga belajar, saudara, bagaimana kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan bagaimana, saudara? Yaitu kita temukan hanya di dalam doa kita. Ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita ingin berbicara kepada Tuhan dan menyampaikan penyembahan kita, sampaikanlah itu di dalam doa. Demikianlah kita mencari Tuhan. Ketika kita melipat tangan kita, ketika kita menutup mata kita atau kita menundukkan kepala kita, itu artinya kita mencari Tuhan di dalam kebenaran dan di dalam iman. Dan itu harus kita lakukan senantiasa. Yang berikut dikatakan, percayailah Tuhan yang kamu sembah dan muliakan. Jangan surut niatmu, semangatmu untuk selalu mempercayai Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu katakan, imanmu lah yang menyelamatkanmu, percayalah. Imanmu lah yang menyembuhkanmu, maka percayalah. Dan imanmu lah yang akan memberikan kepadamu sukacita dan keberhasilan. Imani dan percayailah, supaya kita mengalami kehadiran Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang tiada taranya. Tuhan yang tidak berubah, yang selalu mengasihi kita, baik buruk kita selalu dikasihi Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang muliakan. Untuk itu percayailah Tuhan yang kita sembah dan hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang kami terima saat ini. Engkau mengajar kami untuk selalu percaya kepadamu karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Banyak hal yang kami pikirkan dalam hidup kami ini, tapi kami percaya bersama Tuhan kami akan menemukan jawaban, kami akan menemukan pertolongan yang dari Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, Engkau yang akan selalu menjaga kehidupan kami, menjaga bangsa dan negara kami, dan keluarga kami dan gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan selalu menanamkan iman di dalam hati kami, supaya kami bisa melakukan dan menjalankan tugas kami dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus,
Berkat dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku, tetap semangat di dalam hidup ini dan tetap berdoa.